Dalam sejarah hubungan internasional, hanya sedikit perjanjian yang menggemparkan dunia seperti AUKUS. Fakta keamanan trilateral ini, yang ditandatangani oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, telah mengubah lanskap geopolitik, khususnya di Indo-Pasifik. Inti dari fakta ini adalah kesepakatan kapal selam nuklir yang bersejarah, sebuah bukti kemitraan yang langgeng antara ketiga negara ini. Namun, fakta ini bukannya tanpa penentang dan telah memicu perdebatan sengit tentang implikasi strategisnya, biaya ekonomi, dan potensi dampaknya. Perjanjian AUKUS yang diumumkan pada bulan September 2021 menandai momen penting dalam postur pertahanan Australia. Untuk pertama kalinya, Australia, sebuah negara yang secara geografis jauh dari sekutunya, akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini menandakan peningkatan substansial pada kemampuan Angkatan Laut Australia dan menggarisbawahi tekad negara tersebut untuk memproyeksikan kekuatan di wilayahnya dan sekitarnya. Implikasi dari AUKUS jauh melampaui akuisisi kapal selam. Ini menandakan semakin dalamnya hubungan yang sudah kuat antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Ini juga mencerminkan kekhawatiran bersama tentang semakin tegasnya China di Indo-Pasifik. Kesepakatan ini secara luas ditafsirkan sebagai tanggapan langsung terhadap modernisasi militer China dan ambisinya untuk hegemoni regional. Video ini akan membahas seluk-beluk kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS, memeriksa motivasi, tantangan, dan potensi konsekuensinya. Video ini akan menganalisis dampak kesepakatan terhadap strategi pertahanan Australia, implikasinya terhadap aliansi AS Australia, dan konsekuensi geopolitik yang lebih luas di Indo-Pasifik. Fakta AUKUS tidak muncul begitu saja. Ini adalah puncak dari kekhawatiran yang berkembang selama bertahun-tahun di antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat tentang perubahan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Kebangkitan ekonomi dan militer China yang pesat, ditambah dengan posturnya yang semakin tegas di kawasan itu, telah membunyikan lonceng alarm di negara-negara barat. Australia, khususnya, telah menyaksikan pengaruh China yang berkembang dengan rasa tidak nyaman. China adalah mitra dagang terbesar Australia, tetapi hubungan tersebut semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, tuduhan campur tangan China dalam politik domestik Australia, dan ketegangan perdagangan semuanya berkontribusi pada mendinginnya hubungan. Fakta AUKUS merupakan kalibrasi ulang strategis oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap realitas geopolitik yang berkembang ini. Ini adalah pengakuan bahwa Indo-Pasifik menjadi pusat persaingan kekuatan global, dan bahwa kekuatan militer China yang berkembang menimbulkan tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan yang ada. Keputusan untuk melengkapi Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir merupakan inti dari perjanjian AUKUS. Kapal selam ini, dengan kemampuan siluman, kecepatan, dan daya tahannya, dipandang sebagai pencegah penting terhadap agresi China. Mereka akan memberi Australia kemampuan untuk berpatroli di wilayah Indo-Pasifik yang luas, dan jika perlu, untuk menyerang target jauh di dalam wilayah China. Namun, fakta AUKUS bukan hanya tentang kapal selam, ini juga mencakup kerjasama dalam berbagai teknologi canggih lainnya, termasuk kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan perang siber. Kolaborasi teknologi yang lebih luas ini dimaksudkan untuk mempertahankan keunggulan teknologi Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam menghadapi kemajuan pesat China. Upaya Australia untuk mendapatkan armada kapal selam baru mendahului perjanjian AUKUS. Pada tahun 2016, pemerintah Australia memilih perusahaan pembuat kapal Prancis, Naval Group, untuk membangun 12 kapal selam di SL listrik di bawah program CA-1000. Kesepakatan ini, yang bernilai sekitar 50 miliar dolar Australia, dimaksudkan untuk menggantikan kapal selam kelas Collins Australia yang sudah tua. Keputusan untuk membatalkan kesepakatan Prancis demi kapal selam bertenaga nuklir di bawah AUKUS merupakan perubahan kebijakan besar bagi Australia. Ini mencerminkan kesadaran yang berkembang bahwa kapal selam di SL listrik, meskipun mampu, tidak akan cukup untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh armada kapal selam China yang berkembang. Kapal selam bertenaga nuklir menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan kapal selam di SL listrik. Mereka secara signifikan lebih cepat dan dapat tetap berada di bawah air untuk jangka waktu yang lebih lama, membuat mereka jauh lebih sulit untuk dideteksi dan dilacak.
Mereka juga mampu membawa berbagai senjata yang lebih luas, termasuk rudal jelajah jarak jauh. Di bawah perjanjian AUKUS, Australia awalnya akan memperoleh setidaknya 3, dan berpotensi 5, kapal selam kelas Virginia AS. Kapal selam ini akan memberikan Australia peningkatan langsung pada kemampuan angkatan lautnya, sementara negara itu berupaya membangun armada kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri. Akuisisi kapal selam bertenaga nuklir merupakan langkah perubahan yang signifikan dalam postur pertahanan Australia. Ini menggarisbawahi tekad negara tersebut untuk memainkan peran yang lebih tegas dalam keamanan regional dan untuk mencegah calon musuh, khususnya China. Bagian 4, label harga dengan proporsi strategis. Kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS datang dengan label harga yang lumayan. Pemerintah Australia memperkirakan bahwa program ini akan menelan biaya antara 268 miliar dan 368 miliar dolar Australia selama 3 dekade mendatang. Ini termasuk biaya untuk memperoleh kapal selam, membangun infrastruktur yang diperlukan, dan melatih personel. Skala investasi yang sangat besar telah memicu perdebatan di Australia tentang keterjangkauan dan kelayakan ekonomi program tersebut. Kritikus berpendapat bahwa pemerintah memprioritaskan belanja pertahanan daripada kebutuhan sosial dan ekonomi mendesak lainnya. Namun, para pendukung kesepakatan tersebut berpendapat bahwa biayanya dibenarkan mengingat manfaat strategis yang signifikan yang akan dibawa AUKUS. Mereka berpendapat bahwa kapal selam sangat penting untuk mencegah agresi dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, yang penting bagi kemakmuran ekonomi Australia. Biaya program kapal selam AUKUS bukan hanya masalah politik domestik di Australia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat. Beberapa anggota parlemen AS mempertanyakan apakah pemerintahan Biden memprioritaskan kebutuhan sekutu daripada prioritas domestik pada saat ketidakpastian ekonomi. Terlepas dari kekhawatiran biaya, baik pemerintah Australia maupun AS tetap berkomitmen pada kemitraan AUKUS. Mereka memandang kesepakatan itu sebagai investasi penting dalam keamanan bersama mereka, dan sebagai landasan upaya mereka untuk melawan pengaruh China yang berkembang di Indo-Pasifik. Bagian 5, menavigasi tantangan produksi. Kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS menghadapi tantangan produksi yang signifikan. Amerika Serikat dan Inggris, dua negara dengan keahlian teknologi untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, sudah berjuang untuk memenuhi target produksi kapal selam mereka sendiri. Angkatan Laut AS khususnya, menghadapi tumpukan pesanan untuk kapal selam kelas Virginia. Angkatan Laut saat ini sedang membangun 2 kapal selam kelas Virginia per tahun, tetapi diperkirakan perlu meningkatkan produksi menjadi 3 per tahun untuk memenuhi permintaan. Inggris juga menghadapi kendala kapasitas di galangan kapal selamnya di Barrow-in-Furness. Inggris saat ini sedang membangun 4 kapal selam kelas Dreadnought, yang dijadwalkan untuk menggantikan kapal selam kelas Vanguard yang membawa pencegah nuklir Inggris. Tantangan produksi yang dihadapi Amerika Serikat dan Inggris menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mengirimkan kapal selam ke Australia tepat waktu dan sesuai anggaran. Ada kekhawatiran bahwa Australia dapat menghadapi penundaan beberapa tahun dalam menerima kapal selam pertamanya. Untuk mengatasi tantangan ini, mitra AUKUS telah sepakat untuk mengeksplorasi berbagai pilihan, termasuk meningkatkan kapasitas produksi, berbagi teknologi, dan berpotensi membangun beberapa kapal selam di Australia. Namun masih harus dilihat apakah langkah-langkah ini akan cukup untuk mengatasi rintangan produksi.